warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ketua kelasnya tolong dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya ibu akan absen dulu ya. Evi Nur Aziza Hadir, Bu. hadir. Maratul Rosida Hadir. hadir. Desi Novianti Hadir. hadir. Siti Fatmawati Izin, Bu. izin kemana dia? Ada acara keluarga. Oh, kita nggak diundang ya. Terus Nofri Wulandari Sakit. sakit apa dia? Tak tahu. Ada suratnya? WA, Bu. Baiklah, kita doakan semoga teman kita yang sakit itu segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Nih. Baik, absennya ibu tutup dulu. Kita akan masuk pelajaran kita akidah akhlak pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, ibu minta agar keperluan buku selain akidah akhlak tolong disimpan supaya tidak mengganggu pelajaran kita. Oke, sudah semuanya disimpan? Sudah. Memasuki materi selanjutnya, ibu mohon kalian untuk mendengarkan supaya bisa paham dengan jelas. Kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu materi kita adalah sifat tercela. Siapa yang tahu apa itu sifat tercela? Ada yang tahu? Ida tahu? Evi bisa menjelaskan? Sifat buruk. Ya, sifat tercela ini adalah sifat buruk, sifat yang tidak patut kita contoh, sifat yang mana dibenci oleh Allah. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh mengikuti sifat tercela ini. Nah, sifat tercela ini ada yang pertama, ada anania. Dan yang kedua ada putus asa. Bukan putus cinta ya. Yang ketiga ada dan yang terakhir ada tamak. Baik, ibu akan menjelaskan. Ada yang udah paham dengan sifat anania? Belum. Nah, sifat anania ini adalah sifat egois. Kenapa bisa dikatakan sifat egois? Yang mana sifat ini menganggap bahwa pendapat dia itulah yang paling benar tanpa menghiraukan pendapat orang lain, tanpa mendengarkan masukan orang lain. Seperti contoh yang ada di dalam kelas ini, kita kan mempunyai struktur kepengurusan di kelas yang mana ada ketua kelas, ada wakil kelas, ada sekretaris, ada bendahara dan lain-lainnya. Nah, yang dimaksud sifat anania ini di saat kalian berkumpul, yang organisasi tadi struktur kepengurusan kelas, dia berkumpul, dia melakukan sebuah rapat, bagaimana caranya agar kelas ini bisa hidup, atau itu dengan menggambar kelas ini supaya kita bisa nyaman. Itu kan butuh suara banyak, butuh pendapat banyak dari teman-teman kalian. Nah, tetapi ketua kelas ini dia tidak mau mendengarkan apa pendapat dari kawan-kawannya. Dia menganggap apa yang menurut dia itulah yang paling tepat, itulah yang harus dia ikuti. Nah, itu namanya sifat anania.
itu termasuk sifat tercela, sifat yang tidak baik, sifat yang dibenci oleh Allah. Jadi dampak negatifnya dari sifat anania ini apa? Dia tidak didekati dengan teman-temannya, otomatis teman-temannya malas berteman dengan dia, sedangkan dia tidak mau menghargai orang lain. Nah, makanya dari itu sifat anania ini tidak bagus dicontoh. Jadi kita tidak baik mengikutinya. Jadi kita harus menghargai keputusan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Kita saling menghargai agar bisa karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup dengan sendirinya satu, tidak bisa. Oke, di sini bisa dipaham dengan sifat anania. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak paham semuanya ya. Yang kedua, ya ini ada sifat putus asa, yang mana dia sudah berusaha tapi ternyata dia sudah menyerah, seperti kayak kita ulangan, terus kalian mendapat, misal Ida dapat nilai rendah lah, di bawah 50. Nah itu dia tidak mau, habis itu ya udah, kata dia nggak mau namanya belajar, nggak mau berusaha untuk memperbaiki nilai. Nah itu namanya putus asa, dan itu masuk sifat tercela, sifat yang tidak baik untuk ditiru. Bagaimana menghilangkan sifat putus asa ini? Dengan kita terus belajar, terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Kan kita sudah dianjurkan untuk berusaha, tawakal, dan ikhtiar. Jadi kita harus berusaha. Nah, di sini sudah bisa dimengerti dengan putus asa, anania. Jadi sifat tercela ini tadi tidak untuk dicontoh. Ini sifat tercela yang mana kita harus menjauhi sifat anania, sifat putus asa, gadab, dan tamak. Oke, sampai di sini bisa dimengerti atau ada yang perlu dipertanyakan? Silakan, Ibu kasih waktu untuk kalian bertanya. Ada yang perlu ditanyakan? Mau bertanya? Enggak. Berarti udah paham ya? Insya Allah. Kalau begitu, Ibu yang bakal bertanya kepada kalian. Kepada Ida, tadi udah mengerti belum? Sudah. Apa itu sifat tercela? Sifat buruk. Sifat yang buruk, jangan dicontoh ya, jangan ditiru sifat tercela itu. Dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh. Oke, Ibu akan memberi kalian tugas buat minggu depan. Kalian coba dicatat semuanya. Tuliskan contoh yang termasuk dari sifat anania dan putus asa. Besok dikumpul ya, minggu depan. Nah, tadi Ibu ambil kesimpulan bahwa sifat tercela itu sifat atau perbuatan yang Allah tidak sukai, itu sifat buruk, dan kita tidak pantas untuk mengikuti atau memiliki sifat tercela tersebut. Nah, di situ ada sifat anania, sifat putus asa, gadab, dan tamak. Nah, sifat anania itu tadi yaitu sifat yang egois, yang mana dia mementingkan diri dia sendiri, pendapat dia sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Itu tidak bagus. Terus yang kedua ada sifat putus asa, yang mana dia berusahanya ya cuma segitu aja gitu loh. Gak mau membenarkan, kalau emang dia kurang ya harusnya berusaha lagi, bukan menyerah di situ. Terus kalau kita sakit, kita harus berusaha, harus mengobatinya. Jangan cuma kita diam, ya udah sakit tunggu sembuh aja, tanpa kita harus berusaha membeli obat, periksa ke dokter. Itu tidak bagus, harus ada usaha juga, usaha, ikhtiar, dan doa. Baik, Ibu anggap selesai dulu pelajaran pada pagi hari ini. Besok kita akan meneruskan sifat tercela, yang mana ada sifat gadab dan sifat tamak. Baik, mungkin sekian dari Ibu.
semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita semua. Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.